Hai teman-teman, apa kabar? Dan selamat datang di channel aku. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Teman-teman, banyak sekali tren globalisasi dan keragaman budaya yang terjadi pada zaman kita ini. Nah, globalisasi artinya suatu keadaan atau kondisi di mana isu-isu dan masalah yang ada menyangkut berbagai bangsa dan negara atau bahkan seluruh dunia. Pendidikan global adalah salah satu sarana agar peserta didik mengerti bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia. Sekalipun demikian, tidak berarti harus mengingkari dirinya sebagai warga dari sebuah bangsa. Ini dimaksudkan agar peserta didik menjadi warga negara yang baik, menaati peraturan-peraturan, misalnya mematuhi larangan menebang hutan yang berpotensi merusak lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, sehingga menimbulkan keinginan untuk melestarikan hutan. Contoh-contoh masalah dan isu-isu yang sifatnya global. Nah, saya contohkan pada pendidikan ya. 1. Adanya ketergantungan pada teknologi secara terus-menerus. Nah, ini sering terjadi ya, terutama kepada anak-anak zaman kita sekarang. Yang kedua, informasi yang dibagikan belum tentu baik untuk kegiatan belajar mengajar. Nah, ini seringkali kita kenal dengan berita yang hoax atau tidak valid. Yang ketiga, terkikisnya budaya di bidang pendidikan akibat masuknya budaya asing yang kurang baik. Nah, biasanya kita mendengar anak-anak yang sering mengucapkan bahasa asing dengan arti yang negatif. Keberagaman budaya. Keberagaman budaya mengandung dua arti, yaitu keragaman artinya ketidaksamaan atau perbedaan, dan budaya berarti dalam rangka kehidupan bermasyarakat yang dijadikan milik manusia dengan belajar. Jadi, keanekaragaman budaya dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana suatu masyarakat memiliki lebih dari satu perangkat, gagasan, tindakan, dan hasil karya. Globalisasi dan keragaman budaya di Indonesia. Adanya perkembangan globalisasi mempengaruhi budaya di Indonesia dengan tren saat ini, yaitu penggunaan jaringan internet di seluruh dunia. Sehingga kita tidak hanya mengenal keanekaragaman budaya kita, namun juga budaya dari negara lain. Sehingga munculnya budaya baru yang dibawa oleh budaya asing dan bercampur dengan budaya yang sudah ada. Misalnya, penggunaan bahasa Indonesia yang disisipi dengan bahasa asing, perubahan tren baju, dan lain sebagainya. Nah, yang lagi tren saat ini yaitu makanan atau kuliner-kuliner dari negara Korea ya, karena anak-anak muda sering sekali menonton drama Korea. Pembelajaran IPS dalam era globalisasi dan keragaman budaya. Pembelajaran IPS sebagai disiplin ilmu-ilmu sosial mampu membantu dalam menghadapi berbagai kejadian global yang terkait aspek sosial, budaya maupun lingkungan, ekonomi serta dalam aspek politik. Pendidikan dinilai mampu menghadapi segala macam tantangan serta hambatan yang berasal dari pengaruh globalisasi, menolong peserta didik untuk mampu mengetahui dan menghargai masyarakat global dengan keanekaragaman budayanya, memberi pengertian tentang pentingnya mempertimbangkan masa lampau dan masa kini dalam mengambil keputusan untuk masa depan, mengembangkan keterampilan menganalisis dan memecahkan masalah. Menurut Nursid Sumaatmaja, ada 4 masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup manusia, yaitu 1. Perkembangan populasi manusia yang cepat. 2. Daya dukung lingkungan yang tidak memadai. 3. Keterbatasan daya dukung lingkungan hidup dan kemampuan manusia. 4. Ketimpangan hidup itu sendiri.
Pendidikan lingkungan tentu saja bukan semata-mata untuk menambah pengetahuan, mempertajam pemahaman, dan menumbuhkan kesadaran tentang lingkungan, tetapi juga diharapkan dapat diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan begitu dapat diamalkan bagi kepentingan kesejahteraan dan kelestarian hidup umat manusia. Masalah-masalah hukum. Masalah adalah berbagai permasalahan yang muncul sebagai akibat dari interaksi atau pergaulan manusia sebagai makhluk sosial. Permasalahan tersebut dikategorikan masalah hukum karena dari permasalahan yang muncul akan menyebabkan terganggunya kepentingan atau hak salah satu individu atau kelompok lain, sehingga diperlukan jalan keluar atau solusi yang bersifat mengingat kedua belah pihak. Ketertiban ialah suatu keadaan yang menunjukkan adanya patokan, aturan pedoman maupun petunjuk yang berlaku dan ditaati oleh setiap individu di dalam pergaulan antara pribadi atau golongan masyarakat. Selanjutnya, kesadaran hukum ialah suatu sikap individu untuk menerima dengan rela dan bertanggung jawab terhadap konsekuensi dari peristiwa hukum yang terjadi. Hubungan masalah hukum, ketertiban, dan kesadaran hukum dengan pendidikan IPS, yaitu terjadi keterkaitan atau hubungan dalam segelintir masyarakat sosial individu dengan individu maupun individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok yang membentuk suatu peraturan untuk dipatuhi berdasarkan hukum dan norma yang berlaku agar terciptanya ketertiban dan kesadaran hukum di dalam suatu kelompok masyarakat tersebut. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan apabila teman-teman ingin menambahkan, silahkan tulis di kolom komentar. Dan terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih banyak ya.